Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Fadila Rahma. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan prodi Manajemen Dakwah. Nomor induk mahasiswa 1811330009. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam rangka memenuhi syarat mata kuliah sistem informasi manajemen. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu pengertian dari manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya dan faktor untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah di-planning dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Yang kedua yaitu pengertian dari komputer. Komputer itu sendiri yaitu alat yang mengelola simbol-simbol baik berupa angka, kode, huruf maupun kombinasinya. Nah, lanjut ke pengertian sistem informasi manajemen. Adapun pengertian sistem informasi manajemen yaitu suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan ketentuan serupa. Output informasi oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam pemecahan masalah. Sebuah komputer standarnya dapat bekerja secara normal jika memiliki 5 buah komponen. Berikut komponennya. Yang pertama input. Contohnya yaitu papan ketik, mouse, scanner, joystick, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu alat output yang berfungsi untuk mempresentasikan hasil pemrosesan data atau hal-hal yang diinginkan. Termasuk di dalamnya adalah layar monitor, printer, plotter, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan pusat pengolahan dan kalkulasi data. Yang keempat, memori utama, yaitu sebuah modul di dalam komputer tempat program dan instruksi aturan-aturan komputer disimpan sementara. Yang kelima atau terakhir yaitu memori sekunder. Secara garis besarnya, sehubungan dengan teknologi informasi, sumber daya manusia di perusahaan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kumpulan dari mereka yang merupakan para pengguna atau user teknologi informasi yang dimiliki. Kelompok kedua adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di perusahaan. Adapun tugas utama dari mereka yang berada di dalam kelompok ini adalah yaitu menyusun perencanaan strategis mengenai pengembangan sistem dan teknologi informasi perusahaan lengkap dengan cetak birunya. Terus mendefinisikan secara detail kebutuhan sistem informasi perusahaan, terutama kebutuhan spesifik di masing-masing individu yang ada. Yang ketiga, menyediakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan detail yang telah didefinisikan tersebut. Yang keempat, memelihara dan mengembangkan teknologi informasi yang dimiliki perusahaan agar selalu up-to-date dan dapat dipergunakan oleh seluruh sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya yaitu mengelola hubungan kemitraan dengan pihak-pihak di luar perusahaan yang bekerja sama dalam hal pengembangan teknologi. Terus memonitor dan mengawasi berbagai hal terkait dengan manajemen atau proses pengelolaan aset informasi. Adapun peran sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam pengambilan keputusan, yaitu nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Ditentukan dari dua hal pokok yaitu manfaat atau benefit
dan biaya atau cost, suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. Nah, sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Adapun sistem informasi untuk manajer, yaitu informasi yang diberikan kepada manajer digunakan untuk mengendalikan operasi, strategi, perencanaan jangka panjang dan pendek, pengendalian manajemen dan pemecahan masalah, khusus dalam pengambilan keputusan. Adapun evolusi sistem informasi berbasis komputer, yaitu fokus awal pada data. Selama paruh pertama abad ke-20, perusahaan pada umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Pada fase ini, penggunaan komputer hanya terbatas pada aplikasi akuntansi. Terus fokus baru pada informasi. Nah, kemudian tahun 1964 diperkenalkan suatu generasi baru, alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut. Kemudian fokus revisi pada pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan sama dengan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang harus dibuat manajer. Selanjutnya yaitu fokus pada komunikasi. Pada waktu DSS berkembang, perhatian juga difokuskan pada otomatis kantor, memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat elektronik. Selanjutnya itu fokus potensial pada konsultasi. Komputer dapat diprogramkan untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia, suatu aplikasi yang dinamakan kecerdasan buatan. Kemampuan sebuah sistem informasi manajemen, pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan memungkinkan seorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyesuaikannya dengan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang direncanakan baginya. Secara kolektif, kemampuan ini menyangkal pernyataan bahwa komputer hanyalah mesin penjumlah atau kalkulator yang berkapasitas tinggi. Sebenarnya, komputer tidak dapat mengerjakan sesuatu, ia hanya mengerjakan lebih cepat. Adapun kemampuan dari laporan. Semua sistem informasi memiliki kemampuan pelaporan, dan laporan harus dirancang agar sesuai dengan bentuk tertentu. Adapun prinsip pelaporan, yang pertama laporan harus menonjolkan informasi terpenting. Kedua, harus seringkas mungkin. Ketiga, harus disediakan dukungan. Keempat, sistem laporan manajemen biasanya dalam transisi. Kelima, setiap laporan harus berformat keputusan. Keenam, terstruktur untuk melaporkan suatu kinerja. Adapun jenis-jenis dari laporan yaitu laporan periodik, laporan indikator kunci, laporan siap panggil, laporan khusus, laporan pengecualian. Nah, dalam hal ini, manajemen dakwah sangat membutuhkan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Sebab pada era globalisasi ini, komputer sangat penting untuk digunakan apalagi dalam memperluas
baik itu di bidang dakwah ataupun di bidang manajernya tersendiri. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya minta maaf, dan apabila teman-teman semuanya mempunyai kritik dan saran, silakan kirim ke komentar di bawah ini. Dan semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi.